semuanya, kembali dengan Putu Reza. Kita ngomongin gadget lagi. Dan bersama saya sekarang, ya ada benda ini nih. Udah bertol ya. Ini adalah Steam Deck ya. Ini jelas bukan barang baru karena emang rilisnya udah setahun yang lalu. Masih edisi perdana. Dan sampai hari ini, sampai video ini dibuat, dia belum ada versi lanjutan. Nah, ini adalah alat yang bisa dibilang impian banyak gamer ya di luar sana. Karena berkat ada Steam Deck, sekarang bisa main game-game AAA dalam format handheld di mana aja, kapan aja, nggak tergantung sama koneksi internet juga. Seperti misalnya kita pakai remote play. Saya pun udah nyobain Steam Deck ini sendiri dan emang ternyata saya puas banget. Nah, di video ini saya bakal ngomongin seperti biasa gimana experience pakainya, tapi dengan tambahan sudut pandang orang yang bukan PC gamer. Ini kalau menurut saya penting banget karena secara default sistem operasi dan cara kerja Steam Deck ini mungkin akan jadi halangan atau mungkin pertimbangan khusus bagi sebagian orang. Ntar ya di belakang bakal saya omongin, dan kalau mau langsung skip ke bagian itu silahkan cek timestamp yang ada di deskripsi. Cuma mendingan nonton terus aja semuanya, nggak usah di skip supaya konteksnya lebih dapat. Oke, sedikit buat Steam Deck yang saya pakai ini adalah yang versi retail tertinggi yang dijual di pasaran dengan kapasitas penyimpanan 512 GB, setengah tera. Selain paling tinggi dari penyimpanan dan juga pasti harganya yang paling mahal, kalau dilihat di website Steam, ini juga ada keterangan kalau yang versi 512 GB punya perbedaan seperti di lapisan layarnya, katanya anti glare. Jadi ya emang sih kalau saya lihat sekarang beda yang jadi nggak yang flat glossy gitu, serta dia juga katanya punya SSD dengan kecepatan yang lebih baik, khususnya kalau kita bandingkan sama Steam Deck yang versi 64 GB. So ya ini sedikit banyak pasti akan bikin beda performa ketika dipakai. Cuma kalaupun pengen beli yang 64, menurut saya juga oke-oke aja karena Steam Deck ini memungkinkan kita sebagai user untuk upgrade sendiri storage ya. Jadi misalnya beli 64 terus pengen keluar duit lagi, mungkin mau beli SSD yang 1 tera, 2 tera, bahkan kayak Linus ya 3 tera, nah itu bisa banget. Unboxing singkat untuk kotaknya Steam Deck. Nah, dia tuh begini doang ya, kotak coklat polosan, kagak ada tulisan Steam Deck segala macem. Terus pas kita buka, dia ada kertas dan kita langsung ketemu casing ya, casing bawaannya, dan di dalamnya ada Steam Deck. Ukurannya ini gede ya, itu adalah impresi pertama saya pas pertama kali ngeliat kayak, waduh, nih gede banget ya, padahal kalau misalnya kita bandingkan dengan Nintendo Switch OLED yang layar sama-sama 7 inci, ini tuh kayak beda banget gitu ukurannya. Dan ngomong-ngomong soal layar, ini emang salah satu poin yang kalau menurut saya emang bikin kurang greget sih. Karena selain resolusinya yang nggak sampai Full HD, kualitas dari panelnya juga kelihatan kurang wah. Tapi ya sebagai gaming handheld sebenarnya ya cukup-cukup aja untuk main game secara mobile. Cuma tentu kita sebagai user, apalagi udah bayar mahal, yang ngarep ada yang lebih baik. So di generasi selanjutnya mungkin kita berharap ada improvement ya. Apalagi kan sekarang handheld ini udah makin rame, ada ROG Ally, ada Aya Neo dan lain-lain. Jadi ya kita pasti berharap bakal lebih baik. Nah, kita balik ke soal ukurannya. Karena Steam Deck yang gede ini pula ya, kayak gini bisa lihat nih ukurannya segini. Makanya kalau dimasukin ke dalam case bawaannya itu bakal berasa lebih gede lagi. Dan kalau menurut saya nggak terlalu bersahabat untuk tas yang agak kecilan. Jadi kalau misalnya pengen bawa di tas ya, di backpack, itu menurut saya paling enak. Atau mungkin kalau punya tas yang besar lainnya juga nggak masalah. Tapi ngomong-ngomong soal gede, satu hal yang cukup bikin saya kaget dari Steam Deck ini adalah dari segi bobotnya yang ternyata nggak berat. Ini tuh ringan banget sebenarnya untuk ya perangkat yang segede gini. Nah ini menurut saya bikin Steam Deck jadi nggak cepat bikin pegel walaupun kita udah pegang lama-lama. Selain itu, saya juga suka banget dengan bentuk ergonomis di bagian ya belakang kontrolernya, kiri kanannya. Karena ya lagi-lagi bikin nggak cepet capek pasti pegang. Beda banget sama Nintendo Switch ya, kalau menurut preferensi saya dia kan Joy-Con-nya kecil ya, terus rata gitu di belakang. Makanya kalau saya main Nintendo Switch suka berasa cepet pegel. Itulah kenapa kalau di Switch, saya biasanya ditaro, habis itu saya pakai Joy-Con dipasangin di grip ya kan, ada pegangannya. Atau kalau pengen main di Switch langsung, saya pasangin dengan Joy-Con third party yang lebih gede. Itu saya biasanya kayak gitu supaya lebih nyaman. Karena kalau pakai Joy-Con bawaannya saya nggak suka gitu, karena terlalu rata dan kecil. Untuk tombol-tombol yang ada di Steam Deck, ini menurut saya udah cukup enak ya buat dipakai main. Terus di bagian belakang kita bisa lihat, di sini ada 4 tombol tambahan lagi yang bisa dikonfigurasi sesuai kebutuhan dan keinginan kita.
Kekurangan dari controller Steam Deck ini, dia tuh sebenarnya satu sih, nggak bisa dicabut ya. Jadi dia bentuknya unibody, makanya kalau misal mainnya pakai mode docking, itu kita mesti konekin dengan controller Bluetooth lagi supaya bisa dipakai. Ya sebenarnya agak merepotkan, tapi sebenarnya masih ada caranya ya. Jadi ya tergantung kita ngeliatnya gimana. Next kita masuk ngebahas soal OS yang dipakai di Steam Deck. Ini namanya adalah SteamOS based on Linux. Tampilan defaultnya kayak gini, dan buat yang penasaran bisa dipakai jadi desktop PC apa enggak? Jawabannya ini bisa banget karena memang ada opsinya. Jadi kita tinggal tekan dan tahan tombol power, nanti bakal ada nongol nih untuk switch to desktop mode. Kalau kita pakai di Steam Deck langsung di mode desktop seperti ini, ya emang sih kekecilan, makanya idealnya emang di docking atau kita colokin ke monitor yang lebih gede. So ya lebih enak. Nah di sini kalau kita docking dengan mode desktop, kita bisa pakai berbagai macam fungsi yang layaknya desktop OS gitu, seperti misalnya buat browsing ya, ada Mozilla di sini, bisa buat nonton YouTube, bisa sign in Google, bisa ngetik dokumen di Google Docs, atau mungkin kalau ada yang punya Microsoft Online itu bisa banget dipakai di sini. Tinggal tambahin Bluetooth keyboard sama mouse maka beres, udah bisa jadi desktop, meskipun ya mungkin nggak semua orang familiar dengan pakai Linux. Masih soal docking ya, sebenarnya ada beberapa cara yang bisa dipakai untuk sistem Deck ini. Kalau mungkin tadi udah lihat ya gimana saya nyambungin ke monitor, itu karena kebetulan monitor saya support koneksi Thunderbolt, jadi tinggal colokin kabel USB-C aja ke port, langsung bisa nyambung kepake. Habis itu untuk metode kedua, itu bisa juga pakai dongle USB-C yang ada HDMI-nya. Caranya sama, tapi ditambah dengan kabel HDMI aja buat kita sambungin ke TV atau monitor, bisa langsung dipakai. Cuma kekurangan dari metode ini adalah dia nggak bisa ngecas si Steam Deck-nya. Satu lagi atau alternatif yang ketiga itu adalah dengan menggunakan dock official buat Steam Deck. Nah yang ini sebenarnya cara yang paling ideal sih menurut saya, meskipun harus nambah uang lagi untuk beli alat ya sekitar 2 jutaan. Docknya kayak gini, dia simple aja, tapi di belakangnya itu dilengkapi dengan interface yang bisa dibilang itu lumayan lengkap. Bisa lihat ya di sini belakangnya tuh ada jalur untuk input HDMI, bahkan bisa buat pakai DisplayPort juga. Selain itu ada juga colokan untuk Ethernet dan 3 port USB-A. Pakai gampang, tinggal colokin aja docknya ini ke powernya lewat USB-C, abis itu tancepin kabel USB-C yang ada di atas ini ke Steam Deck, beres. Kita udah bisa mainin game-game di Steam Deck, tapi di layar lebih besar seperti di TV. Untuk tampilan menu, dia udah bisa di-scaling sampai resolusi 4K, termasuk ketika kita docking dengan tampilan desktop. Tapi kekurangannya di dalam mode seperti ini ya dengan docking, itu justru saat kita main game. Karena untuk gamenya sendiri ternyata tidak bisa nge-push lebih dari resolusi high definition alias 720p ya, default Steam Deck. So misal saya lagi main di TV 4K, tapi resolusinya itu akan tetap mentok di 720p aja, yang akhirnya bikin gambar nggak kelihatan maksimal. So sekalipun Steam Deck ini bisa kita mainkan dengan docking ke layar yang lebih besar, apalagi bisa buat pakai ke TV, tetap tidak menyarankan dan mendingan main langsung di Steam Deck-nya aja. Selain itu, buat yang mungkin juga ngikutin tentang perkembangan Steam Deck ya, Steam ini kan komunitasnya aktif banget, dan kalau kita lihat kustomisasinya tuh luas banget. Jadi dia ya bisa di dual boot pakai Windows ya, bermodalkan microSD kalau mau, bisa kita pakein EMU Deck untuk mainin game-game emulator dan lain-lainnya. Pokoknya banyak banget. Jadi kalau emang mau menyediakan waktu buat riset atau buat ngoprek ya si Steam Deck, tadi saya mau bilang perangkat yang kecil tapi dia nggak kecil, ya sebenarnya banyak banget yang bisa dilakukan. Cuma untuk itu semua saya nggak akan bahas di video kali ini karena saya emang pengen fokus pada experience awalnya dulu ya, buat mereka yang mungkin pengen pakai Steam Deck dengan kondisi ala kadarnya. Ya mungkin kalau video ini ramai yang nonton, saya bakal buatin di video selanjutnya. Oke, jadi untuk pengalaman mainnya ini langsung aja di Steam Deck. Kalau buat saya ya di luar ekspektasi banget, karena ternyata sangat menyenangkan. Terlepas dari banyak mix review di segi performa, mungkin dari segi layar, apalagi baterai, saya ternyata enjoy banget main pakai Steam Deck. Sebenarnya ini kalau bisa saya bilang mirip-mirip sih kayak Nintendo Switch, yang mana enak banget buat dipakai main sambil rebahan, bisa buat main sambil nungguin istri belanja, nungguin istri nyalon, apa dia lagi nge-gym, pokoknya yang bersifat menunggu dalam perjalanan, atau mungkin ya banyak skenario lainnya. Sebenarnya menurut saya ini adalah barang yang menyenangkan buat kita gitu, buat saya. Secara settingan, kalau untuk main tentu kita harus menyesuaikan, dan menurut saya lebih cocok diposisikan kayak gaming PC kelas mid atau menengah. Jadi
Untuk dapetin performa terbaik, nggak semua game bisa kita pasang dalam settingan tinggi, rata kanan, apalagi kalau game-game baru yang grafisnya tinggi, wah mendingan nggak usah. Ada opsi juga yang bisa kita pakai untuk mantau performanya dari Steam Deck ya pas digunakan, dan pilihannya itu cukup lengkap, mulai dari yang cuman overlay FPS doang sampai yang detail banget semuanya ada. Jadi menurut saya diatur-atur aja settingan gamenya biar kita bisa dapat FPS yang lebih baik, dan tentunya baterai yang lebih awet. Baterai ini juga menjadi salah satu poin yang kayaknya cukup banyak jadi isu ya, karena banyak banget yang bilang kalau daya tahan baterai Steam Deck ini jelek banget. Kalau menurut saya dibilang jelek banget sih enggak ya, karena emang tergantung kita mainin game apa di sini. Sebagai contoh, kalau saya mainin kayak Yakuza Like a Dragon ya, grafisnya kan emang lumayan kan, dia mapnya juga gede, 3D-nya segala macem. Saya pakai setting medium, itu maksimal palingan tahan 2 jam ya. Untuk sebuah handheld console, pakai 2 jam itu emang kurang sih, kurang lama. Apalagi kalau saya pakai yang grafisnya tinggi tadi kayak Yakuza, walaupun pakai medium, itu kipasnya kadang-kadang di kipasnya lumayan kencang. Cuma kalau gamenya saya ganti misalnya dengan grafis yang nggak terlalu heboh, kayak saya main Super Robot Wars series gitu, saya bisa dapat 5 jam sekali charge. Jadi ya emang game yang kita mainin di Steam Deck itu ngaruh banget. Sekilas info aja buat yang mungkin belum tahu, kalau Nintendo Switch OLED itu bisa kita pakai sekitar 4 jam dalam sekali charge. Jadi ya kalau misalnya dibandingin sama 2 jam yang tadi, ya emang kelihatan jauh banget. Cuman ternyata ya Steam Deck bisa juga dipakai 5 jam. Jadi apakah Nintendo Switch lebih baik kalau dibandingkan sama Steam Deck? Kalau buat saya, mereka ini berbeda banget ya, karena walaupun sama-sama konsol handheld, jenis gamenya beda banget ya. Itu paling membedakan antara Switch dengan ya Steam Deck ini. Sederhananya gini, kalau di Nintendo Switch, game-gamenya itu kan memang dibuat oleh developer untuk konsol tersebut, dioptimalkan dari segi grafis, konsumsi baterai, dan segala macamnya ya untuk main di Switch doang. Sedangkan kalau di Steam Deck, ini kan awalnya adalah game-game AAA ya mungkin, atau apapun dari PC ya, terus dikonversi secara handheld. Jadi konfigurasi awalnya kan tetap ini adalah game PC yang kemudian harus disesuaikan oleh developer supaya cocok dalam bentuk handheld. So kayak prosesnya tuh 2 kali, bikin game PC-nya dulu, baru dioptimize untuk deck. Jadi kalau untuk kondisi sekarang ya buat yang pengen main Spider-Man, mungkin pengen main Witcher, main Resident Evil 2, 3, 4 gitu ya, Assassin's Creed, Yakuza series, atau game-game RPG panjang lain macam Persona gitu ya yang ada di Steam, itu udah playable untuk kita mainin di Steam Deck. Cuma ternyata ada tapinya nih, yaitu ternyata nggak semua game yang ada di Steam itu bisa dimainin secara default di Steam Deck. Nah, salah satu yang paling populer waktu itu sempat ditanya adalah, Bang, bisa main FIFA nggak di Steam Deck? Jawabannya, kalau secara default kita nginstal dari Steam, itu nggak bisa. Jadi meskipun kita punya game di library, nggak semua itu ternyata kompatibel dengan Steam Deck. Untuk ngecek, kita bisa lihat nih di library-nya dan ada keterangan. Kalau game tersebut ada di kategori Great on Deck ya dengan centang hijau, itu artinya udah dioptimize, udah bagus banget untuk kita mainin di Steam Deck. Terus, ada juga yang kategori kedua itu kayak huruf I warna kuning, yang artinya game playable, bisa dimainin, cuma mungkin ada beberapa fungsi yang kurang oke. Nah yang ketiga, nah ini nih yang rese, itu adalah nggak kompatibel sama sekali ya. Jadi game memang bisa diinstal tapi nggak bisa kita mainin. Bisa kita buka, cuman gak lama dia bakal otomatis force close, dan ya kita tinggal berdoa aja supaya gamenya kemudian nanti dioptimize sama developer supaya bisa dimainkan di Steam Deck. Satu lagi, ini ada keterangan yang namanya unknown. Jadi ya tulisannya sih kalau keterangan adalah belum dicek sama Steam untuk kompatibel atau tidaknya dimainkan di Steam Deck. Jadi kalau untuk sementara ya seperti itulah kondisinya. Dan kalau beli game ya di Steam, apalagi kepikiran beli game ini khusus buat main di Steam Deck aja gitu, baiknya ya browsing dulu di Steam. Nanti carilah yang minimal udah playable, karena ya sayang banget misalnya kita udah beli ternyata nggak kompatibel ya nggak bisa dimainin. Dan masih dalam topik beli game ya, secara default karena ini kan memang adalah barang dari Steam, yang artinya library game yang bisa dipakai ya adalah yang beli di Steam gitu ya. Jadi, kecuali mungkin kita nanti dual boot pakai Windows kan bisa pakai Game Pass segala macam. Cuman kalau dalam kondisi defaultnya kan nggak bisa, kita harus pakai Steam. Nah, poin inilah yang sebenarnya cukup menyulitkan bagi saya yang bukan seorang PC gamer. Jadi gini, saya tuh sehari-hari kalau main game itu opsinya ada 3. Jadi yang utama main di PS5, kedua main di Nintendo Switch, atau yang ketiga main game di handphone.
Sedangkan untuk game PC kayak Steam, Origin, ya Game Pass segala macem itu udah lama banget nggak saya sentuh, apalagi setelah laptop gitu pindah ke MacBook ya makin nggak kesentuh aja tuh game-game yang ada di Steam yang di library saya, karena ya laptop Windows udah jarang kepake. Nah, karena utamanya saya main game-game itu di PlayStation, akhirnya kan pilihan untuk beli game-game AAA baru yang keren-keren yang lagi hype itu kan juga saya alihkan di PS5, ya kan? Itulah kenapa dari tadi saya kan ada mention mungkin main Spider-Man, main Witcher, Persona, Assassin's Creed, Resident Evil. Pada saya tunjukin kan gameplaynya di Steam Deck. Ya karena saya nggak punya untuk Steam dan udah keburu saya beli duluan, ya mungkin baru atau udah lama buat di PS. Karena saya mikir kayak nggak efisien aja gitu kalau saya mesti beli game yang sama ya 2 kali gitu untuk bisa main di Steam Deck. Makanya kalau buat saya ini bisa jadi poin pertimbangan lain buat mereka yang lagi ingin beli Steam Deck tapi bukan seorang PC gamer. Kemudian pertimbangan berikutnya lagi ini adalah dari segi performa pemakaian. Seperti yang tadi udah saya bilangin, kalau Steam Deck sekalipun kita bisa memainkan game-game PC yang keren, tapi kan kita tetap harus menyesuaikan settingan agar dia bisa lancar di sini dan tentunya kita bisa mengatur juga untuk konsumsi baterainya. Nah inilah yang sekali lagi kalau saya pikir-pikir, jadi sayang banget buat saya yang nggak punya gaming PC yang bagus. Karena yang namanya kita beli game dengan judul-judul besar yang keren-keren kan pasti kita ekspektasinya tuh pengen main dengan experience maksimal, dengan resolusi, kualitas visual, refresh rate, pokoknya performa yang mana semua itu adalah kekurangan dari sebuah Steam Deck. Itulah kenapa Steam Deck ini kalau menurut saya emang lebih cocok diposisikan cuma kayak sekedar perpanjangan dari gaming PC ketika kita lagi nggak bisa main langsung di depan monitor. Tapi ya Steam Deck ini dia punya kelebihan ya lengkap dengan controller dan tentunya bikin kita bebas ketergantungan dari koneksi internet yang stabil, nggak kayak pakai Steam Link atau Remote Play segala macam ya. Jadi kalau menurut saya nggak disarankan untuk beli Steam Deck sebagai perangkat gaming utama, apalagi kalau lihat harganya yang di atas 10 juta untuk versi 1/2 tera. Dengan duit segitu, kalau pengen experience gaming yang lebih baik, ya menurut saya tentu lebih oke beli PS5 atau beli Xbox yang baru sekalian ya, apalagi kan kalau udah punya TV atau monitor yang proper, ya bakal lebih enak mainnya, walaupun ya kita harus main di depan TV. Singkat kata, kalau menurut saya, ya Steam Deck ini sebenarnya nggak sejelek review-review negatif yang beredar di internet, karena ternyata saya juga bisa enjoy pakainya walaupun ya masih banyak kekurangan dan keterbatasan. Baterainya emang nggak terlalu tahan lama, tapi ternyata ya itu dia sangat dipengaruhi dengan game-game apa yang kita mainkan, sehingga tiap orang pasti experience-nya beda. Dari segi performa ini juga memang bukan yang super smooth seperti gaming PC high-end gitu ya, enggak. Tapi menurut saya ini masih bisa diterima selama tujuan dan ekspektasi pas beli itu bukan ngejadiin ini sebagai perangkat gaming utama. Recommended kalau buat mereka yang selalu beli game di Steam, menurut saya sih ini bakal worth it banget ya. Sedangkan di luar itu menurut saya mungkin perlu ditimbang-timbang dulu ya, dipikir-pikir plus dan minusnya. Kalau buat saya ya Steam tetap punya keunggulan dari segi diskon ya, karena diskon mereka gokil-gokil banget, sering banget diskon dan game-game bagusnya tuh nggak jarang punya diskon yang gede. Jadi ya walaupun saya jarang beli game di Steam, tapi kadang-kadang kalau diskonnya bagus ya saya beli juga. Nah kalau nggak beli sekarang pun untuk Steam Deck ini menurut saya dimasukin wishlist ya buat nanti-nanti juga oke banget ya, karena siapa tahu nanti harganya bakal turun, apalagi kan kondisi persaingan gaming handheld tuh sekarang makin ketat banget ya. ROG Ally juga kayaknya nggak jauh dan nggak lama lagi bisa dibeli di Indonesia. Jadi ya mari dilihat perkembangannya. Jadi ya kayaknya untuk sekarang segitu dulu ngomong ngalor ngidul soal Steam Deck yang ternyata panjang banget. Saya juga kaget, ini bikin nggak sengaja panjang banget ya jadinya. Semoga video ini ngebantu buat jadi referensi bagi yang baru pengen beli. Buat yang udah punya Steam Deck boleh share pengalamannya gimana. Sedangkan buat yang mungkin masih mempertimbangkan ya coba share juga nih pendapatnya tentang Steam Deck. Oke, makin pengen beli atau makin pengen nunggu yang lainnya. Silahkan tulis di kolom komentar. Putra saya pamit, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Dan seperti biasa, have a nice day.